Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tiara Monika Simaremare. Saya merupakan CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022. Untuk itu, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ASN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, aparatur sipil negara atau ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K yang bekerja di instansi pemerintah. Perbedaan antara PNS dan P3K adalah PNS diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sementara itu, P3K diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 2. Kedudukan dan peran ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Untuk menjalankan kedudukan tersebut, maka pegawai ASN memiliki peran dan fungsi sebagai berikut. 1. Sebagai pelaksana kebijakan publik. Kedua, sebagai pelayan publik. Dan yang ketiga adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. 3. Hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang patut dan layak diterima. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak. Untuk hak PNS tidak jauh berbeda dengan P3K. Yang membedakan adalah bahwa PNS mendapat jaminan pensiun dan hari tua, sedangkan P3K tidak. Hak-hak yang didapatkan antara lain: 1. Mendapatkan hak gaji dan tunjangan. Kedua, hak mendapatkan cuti. Ketiga, hak mendapatkan perlindungan. Dan yang keempat adalah hak mengembangkan kompetensi. Sedangkan kewajiban adalah suatu beban atau tanggung jawab yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain, kewajiban adalah sesuatu yang patut kita berikan. Adapun kewajiban ASN adalah: 1. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintahan yang berwenang. 4. Menaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dengan sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengumumkakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang ke-8 adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Proyeksi karir sampai purna menggunakan sistem merit. Sistem merit pada dasarnya adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Pengambilan keputusan dalam pengelolaan SDM didasarkan pada kemampuan dan kualifikasi seseorang dalam atau untuk melaksanakan pekerjaan dan tidak berdasarkan pertimbangan subjektif seperti afiliasi politik, etnis, dan gender. Objektivitas dilaksanakan pada semua tahapan dalam pengelolaan SDM, mulai dari rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi. Bagi organisasi, sistem merit mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik sehingga organisasi dapat mempertanggungjawabkan bagaimana mereka menggunakan SDM-nya secara efisien dan efektif. Sedangkan bagi pegawai, sistem ini menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Sekian video dari saya, terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.